Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ya, ini adalah video aku yang pertama kali aku upload di channel ini, tapi lebih tepatnya adalah video panjang ya guys. Seperti yang udah kalian lihat tadi di thumbnail, hari ini atau di video kali ini aku mau cerita-cerita ke kalian tentang ngajar les privat. Ya, benar. Ngajar les privat itu adalah sebuah usaha sampingan yang sangat menggiurkan dan tanpa modal sama sekali. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah ada niatan pengen ngajar les privat tapi belum ada bayangan apa-apa atau bingung mulai dari mana, cocok banget nih kamu udah nemuin video aku ini. Dan please tonton sampai selesai dan semoga bisa membantu. Disclaimer dulu ya, semuanya ini tuh berdasarkan dari cerita dan pengalaman aku pribadi. Dan ini tidak mengikuti standar siapapun dan dari siapapun itu. Jadi buat kalian, kalau kalian ngerasa cerita aku ini bermanfaat buat kalian, silakan diambil manfaatnya. Tapi kalau tidak, silakan ditinggalkan saja. Baiklah, tanpa babi bu, mari kita bahas apa itu les privat. Jadi les privat itu adalah pendidikan non-formal yang dilakukan di luar jam pelajaran asalnya. Les privat ini biasanya sangat efektif untuk meningkatkan ataupun memaksimalkan proses belajar anak. Yang kedua, silakan tentukan minat dan bakat kamu tuh di mana. Kalau kamu bisa matematika, ya silakan mengajar matematika. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, silakan mengajar privat bahasa Inggris. Dan jika kamu bisanya mengajar membaca, menulis dan berhitung, silakan ambil sesuai dengan kemampuan kamu. Oke, kenapa kamu harus menentukan minat dan bakat kamu? Jadi biar kamu tuh tahu target pasar kamu siapa. Nah, kalau kalian udah tahu nih minat dan bakat kalian itu mengajar di mana, selanjutnya kalian tentukan sistematika. Sistematika pembelajaran yang kalian pakai buat jadi pedoman mengajar ke depannya. Maksudnya gimana? Contoh, kalau kalian pengen ngajar calistung. Kalau kita ngajar calistung, itu biasanya kan targetnya adalah anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Biasanya anak PAUD, prasekolah, atau sekolah TK, atau bahkan juga kelas 1, 2 SD. Intinya anak-anak yang masih belum lancar membaca, menulis, dan berhitungnya. Lalu apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, silakan cari tahu dulu kemampuan anaknya sampai di mana. Yang kedua, tahapan-tahapan apa yang akan kalian ajarkan setelah kalian mengetahui kemampuan setiap anak. Yang ketiga, eksekusi. Oke, setelah kalian tahu, oh aku sudah menyiapkan materi ini sesuai dengan kemampuan anak. Silakan kalian eksekusi sebaik mungkin. Selanjutnya adalah evaluasi. Setelah kalian melakukan proses pembelajaran secara kontinu, kalian wajib evaluasi kekurangannya di mana, kesulitannya di mana. Karena setiap orang, setiap anak itu mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Lanjut, jika yang kedua tadi atau proses pembuatan sistematika pembelajaran sudah kalian susun dengan baik, maka lanjut ke step yang ketiga. Tentukan biaya les atau tarif les yang sesuai dan jelas. Aduh, gimana kak cara menentukan tarif les? Bingung, takut kemahalan, takut kemurahan, takut ini, takut itu. Bam. Yang pertama, kalian bisa menggunakan tarif umum les privat yang ada di daerah kalian. Misalnya, di daerah kalian sudah ada lembaga les privat ataupun orang yang memang kerjaannya ngajar privat. Kalian bisa tuh cari tahu berapa sih biaya les privat yang biasanya mereka pakai. Nah, kalian bisa jadiin itu patokan atau mau kalian pakai juga dengan nominal segitu silahkan. Atau mau jadi lebih mahal atau lebih murah terserah kalian. Yang penting jangan sampai kalian ngajar tapi nggak dapat apa-apa alias dapat hikmahnya saja. Lalu, perhatikan juga jarak tempuh, karena kebanyakan les privat itu kan tentor yang datang ke rumah siswa. Kalau terlalu jauh kan otomatis kita butuh biaya lebih untuk transport kan. Nah, itu juga patut diperhitungkan ya. Dan selanjutnya untuk biaya les itu bisa dibedakan, tapi ini opsional ya. Jadi misal kamu merasa saat ngajar membaca, menulis, dan berhitung itu effortnya berbeda kak sama ngajar bahasa Inggris. Silakan dibedakan dan disesuaikan aja sama kriteria kamu gitu ya.
Lalu yang keempat, kamu mulai promosi. Kalau tadi ya sudah siap semuanya, sistematika pembelajaran udah siap, terus penentuan biaya les juga sudah siap, silahkan langsung promosi aja. Gimana Kak caranya promosi? Ini berdasarkan pengalaman aku dulu ya. Aku tuh kayak promosi ke teman-teman dulu, saudara, tetangga, terus aku share ke grup-grup gitu ya, siapa tahu ada yang minat menggunakan jasaku. Tapi sebelum kamu melakukan promosi, sebaiknya tuh kayak buat poster atau banner terlebih dahulu. Di HP aja itu banyak aplikasi pembuat banner gratis. Jadi silakan dimanfaatkan aja gitu ya guys ya. Nah, yang terakhir ini adalah part yang paling penting ketika kamu sudah ada calon siswa yang akan kamu ajar nanti. Tiga hal ini silakan dibicarakan di awal sebelum mulai proses pembelajaran. Yang pertama adalah bicarakan biaya di awal. Biaya lesnya berapa silakan dibicarakan dengan orang tua secara jelas dan terang. Jadi biar tidak ada dusta ya nantinya. Kemudian yang kedua, silakan bicarakan alur pembayarannya seperti apa. Apakah setiap les mau dibayar atau setiap seminggu sekali, sebulan sekali, atau seberapa terserah. Tapi intinya harus dibicarakan dengan jelas di awal. Jadi kalau sudah dibicarakan biaya dan alur pembayarannya, silakan ditentukan jadwal lesnya. Mau les berapa kali dalam seminggu, hari apa aja, jam berapa, silakan dikoordinasikan dengan orang tua dan siswanya, biar sama-sama jelas dan sama-sama enak gitu ya. Oke guys, aku rasa video kali ini sudah cukup. Semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan tadi. Dan jika ada yang kurang paham, silahkan kalian drop komen aja. Atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, boleh di komen-komen aja ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye.